Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Tamita, NIM 223052990. Saya adalah mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Padang. Ini saya akan menampilkan poster saya, yaitu mengenai penggunaan model Azure pada pembelajaran diktasi asal bahasa untuk meningkatkan keaktifan, motivasi, dan hasil belajar akademik. Di mana sekolahnya itu adalah SMA 4 Sumatera Barat, keberbakat olahraga. Untuk kelasnya itu adalah kelas 11, semester 2. Yang pertama adalah latar belakangnya. Kurangnya konsentrasi siswa dalam pembelajaran, itu adalah masalahnya. Di sini terlihat dari banyaknya siswa yang masih bermain HP, dan masih ada juga siswa yang kelihatan lelah atau tidak fokus dalam belajar. Yang kedua, kurangnya keaktifan siswa dalam belajar. Di sini terlihat dari kelas itu lebih dominan adalah laki-laki, di mana perempuan hanya 10 orang. Dan yang aktif itu hanya rata-rata perempuan. Jadi kebanyakan laki-laki itu 1 atau 2-3 orang saja yang aktif. Yang ketiga yaitu adalah hasil belajar siswa yang rendah. Penyebabnya, yang pertama adalah rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Kita tahu bahwa SMA 4 Sumbar ini adalah SMA atlet, di mana 80% siswanya adalah atlet. Jadi kebanyakan dari mereka lebih mementingkan olahraga dibandingkan dibandingkan belajar, sehingga motivasi mereka untuk belajar kimia ini sangat rendah. Yang kedua, kurangnya media dan sumber belajar siswa. Di SMA 4 Sumbar ini bahkan siswanya itu tidak memiliki buku pegangan, karena memang buku perpustakaan itu kurang. Jadi setiap siswa itu diminta kalau ingin belajar kimia meminjam buku perpustakaan, tapi karena tadi motivasinya rendah, mereka tidak meminjam buku di perpustakaan. Dan selain itu medianya, contohnya saja Infokus di SMA 4 Sumbarnya hanya 1 untuk seluruh kelas, dan kita tidak mungkin sebagai guru baru lebih meminjamkan daripada guru lainnya. Yang ketiga adalah metode ceramah oleh guru. Jadi kebanyakan guru di sana lebih mengajar dengan metode ceramah, jadi tidak ada media atau yang kayak PPT atau Infokus yang digunakan. Habis itu solusinya adalah penggunaan model Azure dalam pembelajaran, di mana penggunaan model Azure ini dimaksud adalah karena model Azure ini lebih berorientasi pada teknologi dan media. Jadi siswa diharapkan memanfaatkan teknologi yang ada dan media yang diberikan oleh guru. Di mana pertama kita akan menganalisis. Tadi kita tahu bahwa anak kita tadi lebih banyak dominan bermain game atau dia tidak fokus dalam belajar. Tentu saja berarti mereka masing-masing memiliki handphone. Jadi di sini kita sebagai guru bagaimana memanfaatkan handphone mereka tadi untuk belajar, bukan hanya untuk bermain game. Yang kedua, bisa terlihat dari kebanyakan pula karena mereka anak olahraga, berarti dia dominan kinestetik. Ada 70%, visual 10%, dan visual kinestetik 20%. Yang kemudian, yang kedua step, di mana itu adalah pemilihan tujuan, itu baik tujuan dalam pembelajaran maupun tujuan kita dalam pembelajaran ini meningkatkan keaktifan atau motivasi kita. Yang kedua, bagaimana kita yang ketiga, select, bagi kita memilih media, berarti kita sebagai guru di sini diminta bagaimana kita memilih media yang cocok. Di sini saya memilih media, pertama saya membuat KPD, ada juga membuat PPT, dan membuat soal-soal, tapi kita tidak hanya memberikannya kepada siswa, tapi memanfaatkan handphone mereka. Jadi LKPD tadi bisa mereka akses di handphone masing-masing, soal tadi bisa mereka akses di handphone masing-masing, dan LKPD tadi ada link-link seperti link tadi yang kita membahas literasi asam bahasa, ada link praktikum tentang literasi asam bahasa. Jadi di sini kita bagaimana memanfaatkan mereka tadi untuk menggunakan handphone semaksimal mungkin sehingga mereka tidak akan menggunakannya untuk hal lainnya. Yang
4 yaitu utilize, di mana kita tadi menggunakan media. Yang kelima, backward. Di sini kita membuat seperti diri aktif dalam belajar. Yang keenam, evaluation. Di sini evaluasinya lebih kepada bagaimana kita mengevaluasi media yang kita gunakan tadi cocok tidak digunakan dalam pembelajaran. Pelaksanaan siklusnya itu saya memilih siklus ketiga, di mana ada plan. Di sini kami bersama-sama mendiskusikan tadi tentang penggunaan model Azure ini dalam membuat media pembelajaran. Yang kedua, do dan see. Yang do bisa terlihat pada kegiatan pembelajaran. Di sini kita memilih model pembelajaran discovery learning, di mana awalnya guru menyiapkan peserta didik untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu di pendahuluan. Pada kegiatan inti, di sini saya guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Sedangkan untuk kelompok siswa tadi, untuk manajemen waktu, itu tadi udah dibagikan tadi sebelumnya mana-mana saja kelompoknya. Karena memang SMA 4 ini berbeda dengan SMA lainnya. Kalau bila di SMA lainnya 45 menit per jam, di SMA 4 ini hanya 35 menit. Jadi otomatis waktunya lebih singkat kan. Jadi bagaimana kita jadi makanya pembagian kelompok ini lebih baik daripada individu-individu. Dan yang selanjutnya ada stimulus. Jadi bagaimana guru tadi memberikan stimulus seperti pada literasi asal bahasa, di mana saya menjelaskan bahwa misalnya di kehidupan sehari-harinya mereka pasti pernah tahu cuka, karena sebelumnya mereka telah belajar juga tentang asal bahasa kan. Nah, di situ dijelaskan kalau literasi itu tentu bagaimana menentukan konsentrasi cuka yang mereka makan atau yang pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sana mereka akan mengumpulkan problem statementnya. Kemudian dari situ mereka akan mengumpulkan datanya di collectionnya, baru datanya mereka proses dan baru memverifikasi. Tadi verifikasi ini bisa secara kelompok dan kemudian bisa diperbaiki oleh gurunya. Pada generalisasi mereka akan menyampaikan dengan kata-kata mereka sendiri, dan itu pula kegiatan penutup yaitu guru memberikan kesimpulan. Nah, di situ ada tugasnya itu pun jadi mereka tidak perlu lagi mencatat ulang atau bagaimana, karena itu akan menghabiskan waktu. Jadi kita sudah mengirimkan soal kepada mereka, dan informasi tentang pelajaran selanjutnya. Jadi lebih baik guru memang telah memberikan mereka bahan ajar, karena kita tahu tadi siswa kita tidak memiliki buku ajar. Untuk ini bisa dilihat dari pertama saya memberi stimulus, namun kendalanya ketika kegiatan ini siswanya kan memang 36 orang, cuman karena siklus ketiga ini berdekatan dengan hari perpisahan dan apalagi anak olahraga mereka tanding. Jadi ada beberapa orang yang tanding, ada beberapa orang yang latihan nari, latihan musik atau latihan tanding lain untuk kompetisi berikutnya. Jadi siswanya itu tidak sampai 15 orang. Makanya sini sedikit siswa terlihat kan. Nah, jadi itu adalah kekurangan pada kegiatan saat itu. Untuk kegiatan refleksinya, yaitu yang pertama hasilnya adalah meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Yang kedua, penyebab keberhasilan ini adalah tadi memberikan stimulus yang tepat. Habis itu kita menggunakan media tepat. Tadi kita memanfaatkan handphone atau gadget mereka. Yang ketiga adalah jumlah siswa. Kebetulan tadi kan jumlah siswanya emang sedikit, jadi memang telah lebih terkendali daripada hari-hari sebelumnya. Kendalanya adalah tadi masih walaupun memang terkendalanya waktu pembelajaran, kita telah menggunakan handphone, tapi karena ada izin, karena terbaginya jam sholat, jadi emang masih juga terkendala dengan WPU. Yang kedua ada dari pengelolaan kelas. Solusinya adalah lebih baik lagi dalam memanajemen waktu dan mengelola kelas. Sekian hasil presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Terima kasih. Perkenalkan, saya Lela Rusna. Saya mengapresiasi atas tampilan poster yang telah saudara berikan. Saran dari saya adalah, kan judulnya tentang meningkatkan keaktifan di kelas. Maka kalau bisa hasilnya itu ditampilkan, walaupun misalnya kan 15 orang yang tinggal di proses pembelajaran, dari 15 itu berapa persen
yang bertanya atau mengamati atau menjawab pertanyaan dari guru sehingga kita tahu hasilnya sesuai dengan data yang disajikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Di sini saya ingin mengapresiasi penampilan dari Kak Lamita dulu. Penampilannya sudah bagus. Di sini saya ingin bertanya, kan di solusi untuk masalah 1, 2, 3 itu adalah penggunaan model Azure dengan sintak 1-6. Ini kan model pembelajaran. Lalu kenapa di kegiatan inti itu pemakaian modelnya Discovery Learning? Apakah model Azure-nya digantikan Discovery atau bagaimana? Satu lagi. Baiklah, perkenalkan saya Lila Amelia. Yang pertama saya apresiasi dulu penampilan dari penyanyi dan posternya juga sudah bagus. Yang ingin saya tanyakan, kan di sini judulnya model Azure pada pembelajaran literasi untuk meningkatkan keaktifan. Nah, lalu bagaimana kriteria keaktifan yang penyaji lakukan itu? Apakah dari semuanya mengisi itu seperti anak-anak itu sudah aktif atau bagaimana? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Kenapa saya bilang model Azure ini adalah bagaimana dalam membuat LKPD-nya aja atau membuat media belajar. Sedangkan dalam praktek pembelajarannya kita menggunakan Discovery Learning. Karena kan di sini ada di sini memilih lagi apa medianya, apa model lagi dalam pembelajarannya. Nah, itu di sini dipilih lagi. Nanti di kegiatan pembelajarannya baru nampak di LKPD-nya, kan tadi ada stimulus, problem statement. Nah, ini baru terlihat di sini. Sedangkan ini kan hanya bagaimana kita menentukan media yang tepat. Nanti kan media tadi kita tentukan di slide tadi, habis itu dievaluasi media tadi. Apakah media tadi cocok begitu? Habis itu untuk apa tadi? Bagaimana saya jadi model Azure ini hanya untuk menentukan media yang tepat saja. Berarti dia sama kayak Plan Dusi. Iya, jadi di plan ini, berarti plan ini kita menggunakan model Azure. Berarti media yang tepat kita gunakan untuk pembelajarannya. Sedangkan dulu kita menggunakan dari Discovery Learning. Nah, seperti itu. Jadi kan model Azure itu ada lebih berorientasi kepada pembelajaran teknologi dan media. Mungkin direfleksinya. Plan selanjutnya atau direfleksinya? Mungkin bisa jadi. Jadi model Azure ini untuk plannya tadi, menghasilkan media tadi. Tapi kan di model Azure-nya ada di tahap ke-6 evaluasi. Berarti evaluasi terhadap media yang dipilih. Ya, evaluasi terhadap media dipilih. Apakah sudah cocok atau harus kita mengubahnya lagi ke bentuk lainnya? Ya, berarti kan di yang lessons tadi refleksi terhadap media lagi. Ya, nanti itu refleksi lagi kita ke medianya. Terima kasih atas penjelasannya. Terintegrasi model Azure. Itu sama. Jadi intinya lesson tadi kamu Listen tadi terintegrasi saja model Azure. Tentang keaktifan ya. Sebenarnya kalau keaktifan ini saya melihatnya dari banyak yang bertanya. Karena kan saya bilang sebelumnya kalau misalnya siswa itu dominan laki-laki. Jadi namun di kegiatan ini udah nampak yang laki-laki mulai banyak bertanya gitu. Tapi untuk melihatnya karena itu memang kita sedang puas UTS untuk apanya memang belum bisa sempat melakukan prospek di akhir. Berarti Soalnya tadi sebelum dijelaskan tadi persepsinya tuh menggunakan model Azure itu di pembelajarannya dia KPD-nya berupa soft copy gitu tadi yang kami pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.